Shalom Kakak Shalom, Kak Jacqueline. Cipo. Shalom semuanya. Oke, shalom juga buat adik-adik yang di rumah. Selamat berjumpa lagi di Sabtu yang ceria ini ya. Seperti biasa ya, kita berjumpa lagi. Walaupun kita belum bertatap muka, tapi secara roh kita bertatap muka. Amin. Amin. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, nanti Kakak Jacqueline pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tolong kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, bagaimana Kakak Jacqueline bersuka cita hari ini? Bersuka cita dong. Amin, bersuka cita. Oleh karena itu kita nyanyi sama-sama. Menarilah, yang di rumah menari juga ya. Oke, musik. Sukacita tetap kita menari. Amin. 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 Nah, sekarang yang di rumah silakan berdiri, kita menari sama-sama ya. Bergoyang sama-sama. Kita bersukacita bersama-sama. Karena seruan doa umatnya.
sukacita waktu kita ketemu Tuhan Yesus. Nah, kita yel-yel dulu ya. Kakak Jacqueline, silakan. Petra Kids, yeah, Petra Kids, yes, yes, yeah. Lebih semangat lagi. Ulang. Lebih semangat. Petra Kids, yeah, Petra Kids, yes, yes, yeah. Haleluya. Oke, adik-adik semuanya, kita saatnya akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi kalau firman Tuhan, jangan semua sudah lari dari tempat duduknya, pergi makan, pergi minum ya. Tetap di tempat duduknya seperti kita ibadah biasa kalau hari Minggu, waktu masih ada sekolah minggu ya. Nah, sekarang jangan kalau sudah puji-pujian nyanyi sama-sama. Tapi kalau sudah firman Tuhan, lari pergi tidur ya. Tapi kita tetap beribadah dari awal sampai selesainya supaya kita mendapatkan apa? Firman dan mendapatkan berkatnya. Oke, kita angkat satu pujian. Amin Tuhan. Engkau selalu memberikan yang terbaik. Engkau selalu menjanjikan yang terbaik bagi kami. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin Tuhan. Mujizat-Mu ada Tuhan. Saat kami menyembah, saat kami percaya Tuhan, mujizat-Mu ada bagi kami. Sama-sama kita katakan, jangan Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan.
Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ada yang sama dikasihi Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Untuk hari ini Tuhan, kami masih boleh diberi kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kau memberkati setiap kami Tuhan. Bagi setiap daripada adik-adik yang ada di rumah, yang mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan Engkau akan menjamah setiap daripada hati mereka, hati daripada setiap kami Tuhan, untuk melakukan akan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Sesungguhnya kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Kakak Sipora, Kakak Jacqueline. Nah, puji Tuhan. Iya, hari ini ya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi ada yang sama dikasihi Tuhan, persiapkan hatinya, persiapkan Alkitabnya ya, karena hari ini kita akan diisi dengan firman Tuhan ya. Karena firman Tuhan itu adalah firman yang sangat penting dalam kehidupannya kita. Kenapa sampai penting ya? Kalau tanpa ada firman, kehidupannya kita ini adalah kehidupan yang sia-sia. Nah, jadi kalau firman ya sebentar nanti Kakak Venas akan ceritakan kepada kita. Jadi tolong perhatikan baik-baik supaya hidupnya kita ini tetap ada di dalam kontrolnya Tuhan. Hidupnya kita ini tetap ada di dalam tangan Tuhan ya. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang selalu mengganggu dalam kehidupannya kita akan tidak pernah takut ya. Apalagi dengan situasi yang sekarang ini. Nah, kalau kita nonton TV ya, kita melihat HP, ada begitu banyak berita-berita yang muncul yang menakuti kita. Tetapi Kakak Venas percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, Kakak Venas percaya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah takut karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Amin. Nah, jadi ada yang sama dikasihi Tuhan, ayo dengarkan firman. Ya. Jangan cuma didengar, ada selanjutnya. Ya, simpan di mana? Di dalam hatinya, simpan di mana? Di dalam pikirannya, terus lakukan dalam kehidupannya hari lepas hari ya, supaya hidupnya kita ini selalu di dalam naungan Tuhan Yesus. Nah, hari ini ya Kakak Venas akan memberitakan firman, yaitu tentang bahwa Tuhan adalah kasih. Sekali lagi apa? Tuhan adalah kasih. Kenapa sampai Kakak Venas bilang Tuhan adalah kasih? Terbukti sampai sekarang ini ya, di mana dunia ini, di mana hari-hari yang sekarang ini sudah begitu semakin jahat, tetapi kita masih ada dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang kuat. Itu karena apa? Tuhan Yesus mengasihi kita. Itu karena apa? Tuhan Yesus menyayangi kita. Nah, makanya Kakak Venas bilang bahwa Tuhan adalah kasih. Ya, Tuhan adalah kasih. Nah, jadi ada yang sama dikasihi Tuhan, ya kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin ada yang bertanya, Kakak Venas, kenapa saya sudah berdoa sama Tuhan Yesus? Kalau COVID-19 ini dijauhkan dari Indonesia, kenapa masih ada sampai sekarang? Kakak Venas, saya sudah berdoa sama Tuhan Yesus. Saya mau sekolah, tapi kenapa sampai sekarang belum bisa pergi di sekolah, kumpul lagi sama teman-teman? Nah, ada waktunya Tuhan. Tuhan sudah menjawab setiap doa-doa kita.
Tetapi jawaban Tuhan apa? Belum waktunya. Nah, karena waktu Tuhan adalah waktu yang sangat indah. Nah, jadi kita tidak boleh kecewa, kita tidak boleh sakit hati, ya. Apa yang kita doakan Tuhan Yesus belum jawab. Nah, nggak boleh ada rasa kecewa. Saya sudah rajin beribadah, saya sudah rajin ikuti sekolah minggu. Katanya kayak harus rajin berdoa, harus rajin baca firman. Tetapi saya sudah minta sesuatu sama Tuhan, Tuhan Yesus belum kasih. Tuhan Yesus mau kasih, tetapi belum saatnya. Makanya kita harus terus semangat untuk menjalani kehidupannya kita. Ya, harus terus semangat. Harus ada yang namanya pengucapan syukur. Bagaimana caranya mengucap syukur? Ya, tiap kali bangun pagi, apapun yang kita lakukan selalu mengatakan bahwa terima kasih Tuhan Yesus. Ya. Mau dalam keadaan sakit, dalam kelemahan tubuh, tidak bisa buat apa-apa, tetap katakan terima kasih Tuhan. Amin. Karena ketika kita mengucap syukur, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupannya kita. Nah, langsung saja ya, kita ayo, kenapa sampai Kakak Venas bilang Tuhan Yesus itu adalah kasih? Di mana Tuhan Yesus menunjukkan kasihnya itu sama kita? Kita buka di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Oke, Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Nah, di sini dikatakan apa? Kita baca secara bersama-sama ya. Nah, kalau yang belum dapat, minta tolong sama mamanya atau kakaknya di rumah, carikan Roma 5 ayat 8. Nah, ini dia. Kita baca 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi Kak Fenas bacakan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di mana Tuhan Yesus itu menunjukkan kalau Tuhan itu adalah kasih? Di sini dia menunjukkan. Dia mau mati ya untuk menebus setiap dosa setiap kita umat manusia waktu kita hidup masih di dalam dosa. Tuhan Yesus datang, turun ke dunia menjadi anak manusia dan menyerahkan nyawanya di kayu salib. Itu karena apa? Dia menunjukkan betapa besar kasih Tuhan. Nah, mungkin hari-hari ini ya, hari-hari ini kita ditekan dengan suasana yang menakutkan, adanya virus yang mematikan ya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan harus percaya bahwa Dia selalu ada dalam kehidupan kita untuk selalu menyerahkan hidupnya bagi kita. Karena firman Tuhan mengatakan sekalipun manusia tidak setia, tetapi Allah adalah setia dan adil. Jadi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap mengasihi dunia ini. Tuhan tetap mengasihi bangsa kita Indonesia. Tuhan tetap mengasihi kota Makassar. Amin. Jangan sekali-sekali kita kecewa sama Tuhan Yesus. Tapi ucapkanlah syukur. Nah, karena di sini dikatakan oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wah. Dulu sebelum Tuhan Yesus datang di dunia ini ya, setiap umat manusia tidak boleh sembarang ketemu Tuhan. Tidak boleh sembarang. Ya. Tetapi sekarang sudah zamannya kasih karunia Tuhan. Mau di mana saja, mau kapan saja bisa ketemu Tuhan. Makanya kita bersyukur sama Tuhan. Masih ingat bagaimana daripada kehidupan di zamannya Nuh, ya, ketika mereka tidak percaya kepada Allah, hanya beberapa orang percaya kepada Allah, yaitu keluarga daripada Nuh. Pernah kan
dengar cerita itu? Bagaimana Allah menolong Nuh dan keluarganya? Karena mereka percaya kepada Tuhan. Karena Allah mengasihi Nuh. Kenapa sampai Allah mengasihi Nuh? Karena Nuhnya apa? Orang yang taat. Orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, oke. Jadi ada yang sama dikasihi Tuhan, marilah kita selalu tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya. Terus ayat selanjutnya kita buka di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. Ya. 1 Yohanes pasal yang keempat. Nah, ayat yang ke-9. Puji Tuhan. Ya, perhatikan firman Tuhan ya. Nah, di sini dikatakan, Kakak Venas akan bacakan ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Dalam hal ini apa? Coba buka ayat ke-8. Ayat sebelumnya ya, ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Makanya dikatakan di ayat yang ke-9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Jadi kalau kita tidak mengasihi Allah, ya, karena Allah itu adalah kasih, maka Tuhan tidak ada di tengah-tengah kita. Nah, ayo. Mulai sekarang kita harus berjanji bahwa kita mengasihi Allah, ya, bahwa kita sangat mencintai Tuhan, ya. Nah, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Wow, betapa besar pengorbanan Tuhan, ya. Dia rela mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamatnya kita, untuk menebus setiap kesalahan, untuk menebus setiap dosa setiap kita. Dosanya Kakak Venas, dosanya adik-adik, dosanya kita semua ditebus Tuhan Yesus di mana? Di kayu salib. Ya, karena Allah itu adalah kasih, Tuhan itu adalah kasih. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya juga kalau Tuhan itu adalah kasih. Ya. Terima kasih Tuhan, saya sudah ditebus. Terima kasih Tuhan, saya mau jadi anak-anak yang dengar-dengaran. Nah, di mana? Mau di rumah, dimanapun kita berada harus jadi anak-anak yang dengar-dengaran. Ya, sama orang tua. Apalagi sekarang kita sudah tinggal sama orang tua. Setiap waktu, setiap menit sama orang tua. Ayo tunjukkan kalau kita benar-benar mengasihi mereka. Karena orang tuanya kita itu wujud daripada Allah. Wali daripada Allah. Nah, karena kita harus mengasihi mereka. Orang tua kita dengar-dengaran sama mereka. Orang tuanya suruh lakukan ini, lakukan. Karena gak mungkin orang tuanya kita menyuruh kita untuk melakukan hal yang tidak baik. Tidak mungkin. Contoh, Ucok, coba sana kamu pergi mencuri di tetangga. Kita tidak tahu mau makan apa ini. Curi dulu itu sana. Nah, tidak ada orang tua seperti itu, ya. Tetapi orang tuanya kita selalu mendidik kita, mengajar kita menjadi anak-anak yang baik. Jadi dengar-dengaran. Kalau temannya suruh mencuri, suka. Kalau temannya suruh berkelahi, senang. Tapi kalau orang tuanya suruh melakukan hal yang baik, gak mau, malah merontak. Nah, itu yang Tuhan Yesus tidak suka. Ayo ya, jadi tinggalkan semua kehidupannya kita ya, yang tidak berkenan sama Tuhan, yang masih suka membantah, masih suka bicara kotor, masih suka melakukan hal-hal yang tidak baik. Berbalik sama Tuhan Yesus. Nah, supaya kita dari kecil terdidik menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kita menjadi berhasil. Kita bisa menjadi orang yang sukses satu kelak nanti. Amin.
Amin. Nah, puji Tuhan ya. Di sini Kakak Venas akan kasih sebuah ilustrasi, ya. Nah, Kakak Venas akan kasih sebuah ilustrasi. Puji Tuhan. Nah, ini kertas bentuknya apa? Bentuk love. Ya, bentuk love. Nah, ini bentuk love melambangkan apa? Tentang hati. Biasanya kalau bahasa kasih itu dilambangkan dengan bentuk love seperti ini, ya. Kalau bahasa kasih itu dilambangkan seperti ini. Hati itu seperti ini, kasih. Nah, tetapi di sini yang Kakak Venas tunjukkan ini adalah kasih manusia. Kasih manusia. Nah, jadi nanti setelah ini akan ada lagi kasih Tuhan Yesus. Nah, sebelumnya ini adalah kasih manusia. Kasih manusia ini sangat terbatas. Kenapa terbatas? Karena setiap kita umat manusia belum tentu bisa menjadi orang yang sempurna sama kayak Tuhan Yesus. Jadi masih terbatas. Ya, di dalamnya masih ada kecemburuan, masih ada iri hati, masih ada kesombongan, masih ada pemberontakan di sini. Nah, masih ada pilih kasih di sini. Contoh, kalau kita mengasihi teman-teman kita, mungkin karena dia banyak uangnya, ya, mungkin karena dia, wow, pakaiannya bagus-bagus, ya, bagus-bagus, makanya dia mengasihi si A daripada si B. Karena si B-nya tidak bisa belikan dia apa-apa, tidak punya uang, pakaiannya robe-robe. Akhirnya dia cuma mengasihi si A. Nah, itulah bentuk kasih manusia. Makanya Tuhan Yesus sebelum datang di dunia ini, dia menghapus segala dosa-dosa tersebut. Dan sekarang Kakak Venas mau robe. Kasih manusia tersebut Kakak Venas mau robe. Ya? Nah, ini dia. Kasih yang masih suka melawan, Kakak Venas robe. Kakak Venas buang. Nah, kasih yang masih suka sombong. Nah, ini dia. Kakak Venas robe. Aduh. Iya. Nah, kesombongan, kasih iri hati, kasih kecemburuan semuanya sudah hilang. Ya, yang masih suka membantah orang tuanya, Kakak Venas robe. Kasih yang masih suka pura-pura, Kakak Venas robe juga. Supaya semuanya hilang dari hatinya kita. Ya, semuanya sudah hilang, semuanya Kakak Venas sudah robe. Wah, jadi tinggal ada kasih apa yang kekal? Kasih Tuhan Yesus. Jadi kasih Tuhan Yesus itulah yang menyempurnakan kehidupannya kita. Ini dia, terbentuklah kasih yang baru. Terbentuklah kasih yang baru. Sekalipun sudah kusut-kusut, tetapi ini hasil daripada bagaimana perjuangan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita umat manusia. Amin. Nah, jadilah kasih yang baru. Ayo adik-adikku yang sama dikasihi Tuhan, tinggalkanlah kasih manusianya kita yang masih suka pura-pura. Tetapi hidupi kasihnya Tuhan Yesus yang kekal selama-lamanya, yang mau rela berkorban bagi setiap kita umat manusia. Amin. Puji Tuhan. Jadi inilah firman Tuhan yang Kakak Venas bisa bawakan bagi setiap kita. Ya, firman Tuhan yang Kakak Venas bawakan cuma sampai di sini. Ingat baik-baik, hidupilah kasih Yesus daripada kasih ego daripada setiap kita umat manusia. Nah ya, sebelum kita mengakhiri ibadahnya kita, Kakak Venas akan bacakan satu ayat yang terakhir ya. Kakak Venas akan bacakan satu ayat yang terakhir di dalam Yohanes. Nah, ayat yang terakhir ini biarlah selalu menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34. Nah, ini dia. Di sini firman Tuhan mengatakan, adik-adik harus dengar,
Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi ini adalah perintah Tuhan. Kakak Venas tidak mengada-ngada. Kakak Venas merobek semuanya kasih manusia itu tidak mengada-ngada. Karena firman Tuhan memberikan kita perintah, yaitu supaya kita saling mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ayo adik-adikku yang sama dikasih Tuhan, kita menyiapkan hati kita ya untuk datang kepada Tuhan, lebih lagi kepada Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ada yang sama dikasihi Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Setiap kami percaya ya bahwa Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kehidupan kami Tuhan. Begitu mengasihi anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini menyaksikan ibadah, mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan berkati. Biarlah Tuhan terus menganugerahkan kepintaran, kebijaksanaan dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau selalu mengasihi akan kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Bapa dalam kerjaan surga untuk firman-Mu yang kami sudah dengar. Biarlah itu bisa menjadi pedoman di masa depan kami Tuhan. Dan kami terus lakukan firman-Mu. Kami selalu akan saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Bapa, setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, mengangkat tangan kami. Kami mau berdoa untuk negara kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia ini. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang telah terjadi di atas bangsa ini, kami percaya itu semua seizin daripada Tuhan. Karena kami tahu ada rancangan Tuhan, ada maksud Tuhan untuk bangsa ini. Semuanya adalah indah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Segala roh-roh kekerasan yang ada di bangsa ini, roh-roh pemberontakan Tuhan, virus-virus yang ada Tuhan, roh-roh yang ada di udara Tuhan yang ingin mengacaukan bangsa kami ini. Kami mau runtuhkan, kami mau patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa otoritas daripada Tuhan yang menaungi bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau melihat setiap doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami percaya kota Makassar disayang Tuhan. Kami percaya bahwa kota ini selalu ada di dalam
kontrol perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mengasihi bangsa kami, Engkau mengasihi kota kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan berkati setiap kehidupan mereka Bapa, biarlah masa depan mereka selalu ada di tangan Tuhan. Kedua orang tua mereka Tuhan berkati, apa yang menjadi ladang bisnis pekerjaan kedua orang tua mereka Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa berkat-berkat daripada Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Amin. Hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Kakak Terima Fena. kasih. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan berjumpa minggu depan.